Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karin Jusman dengan NPM 2140302067. Di sini saya akan belajar mempresentasikan apa isi dari paper yang saya ambil sebagai referensi tugas saya. Pertanyaan pertama, kenapa peneliti tersebut memilih metode itu pada riset yang telah dilakukannya? Peneliti tersebut memilih metode DTC dalam riset yang dilakukannya ini karena metode ini memungkinkan pengaturan langsung dan terpisah dari flux dan torsi pada motor induksi 3 fasa tanpa menggunakan sensor kecepatan. DTC ini juga menggunakan estimasi flux dan torsi berdasarkan tegangan dan arus stator sebagai umpan balik pada sistem kontrol yang membuatnya lebih efektif atau lebih sederhana dalam mengontrol motor induksi dibandingkan dengan metode VOC. DTC ini lebih sederhana. Untuk rangkaian DTC juga atau strukturnya juga pengaturannya tuh lebih sederhana dan dia tidak memerlukan banyak perhitungan, sehingga dia tuh dapat menghasilkan hasil simulasi yang lebih bagus dan lebih stabil pada kecepatan dan torsi motor. Nah, selain itu DTC juga dapat mengatasi beberapa kekurangan dari metode VOC seperti sensitivitas terhadap perubahan parameter dan kompleksitas sistem. Nah, oleh karena itu, pilihan metode ini dalam penelitian didasarkan pada keunggulan yang tadi yang saya jelaskan. Maka dari itu, peneliti memilih ini sebagai itunya lah. Nah, yang kedua, cari tahu metodenya dan jelaskan dengan rinci. Metodenya tadi saya sudah jelaskan. Metode yang dipakai yaitu metode DTC. DTC ini adalah sebuah metode pengaturan yang memungkinkan pengaturan langsung dan terpisah dari flux dan torsi pada motor induksi 3 fasa. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi beberapa kelemahan dari metode kontrol lainnya seperti VOC tadi yang saya jelaskan, yang memerlukan transformasi koordinat dan pengaturan arus yang kompleks. Untuk prinsip kerja DTC ini didasarkan pada perubahan torsi yang sebanding dengan slip antara flux stator dan flux rotor. Nah, pada kondisi flux bocor, stator akan tetap. Pada motor induksi dengan rotor sangkar, flux bocor rotor berubah perlahan dibandingkan perubahan flux bocor stator, sehingga perubahan cepat dari torsi elektromagnetik dapat dihasilkan dari putaran flux stator. Adapun langkah-langkah utama dalam metode ini ada 5. Yang pertama, estimasi flux dan torsi. DTC menggunakan estimasi flux dan torsi berdasarkan dari tegangan dan arus estimasi yang digunakan sebagai umpan balik pada sistem kontrol untuk memantau kondisi motor. Yang kedua, komparator histeresis. Nah, DTC menggunakan komparator histeresis ini untuk mengontrol
flux dan torsi dalam daerah histeris yang sesuai dengan flux referensi dan torsi referensi. Ketiga ada table switching. Table switching ini digunakan untuk memilih vektor tegangan tertentu berdasarkan output dari komparator histerisis. Tabel ini mengandung aturan untuk memilih vektor tegangan yang akan diterapkan oleh inverter. Nah, yang keempat ada penerapan tegangan. Berdasarkan dari tabel switching, inverter akan menerapkan vektor tegangan yang dipilih untuk mengontrol kondisi switching pada inverter dengan space vector modulation. Nah, yang kelima ada pengaturan flux dan torsi. DTC mengatur flux dan torsi secara langsung dengan mengatur tegangan stator dari error respon torsi dan flux. Adapun juga keuntungan dari metode DTC, pertama ada struktur pengaturan yang sederhana, kedua tidak memerlukan transformasi koordinator, yang ketiga dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan beban, yang keempat mampu mengontrol motor induksi dengan cara yang mirip dengan kontrol motor DC. Selanjutnya yang ketiga, mungkin itu penjelasan yang kedua. Yang ketiga, sampaikan jenis dan kapasitor motor atau plan yang diteliti. Dalam ini peneliti menggunakan motor induksi 3 fasa dengan daya 200 HP. Ini menunjukkan bahwa motor yang diteliti yaitu sebuah motor induksi 3 fasa dengan kapasitas 200 horsepower. Nah, motor ini merupakan jenis yang banyak digunakan dalam industri karena saya dengar kekuatan konstruksinya efisien yang tinggi dan harganya yang relatif murah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, sampaikan hasil penelitian terbaik. Oke.